Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muhammadin ibn Khalid an abihi an jaddihi. Wa kanat, dan adanya jad lahu baginya suhbatun, pernah bersuhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sabaqat lahu minallahi manzilatun, kalau telah terdahulu baginya dari Allah manzilatun, satu derajat khusus. Maksudnya, kalau ada seorang hamba yang telah oleh Allah itu telah ditakdirkan punya derajat khusus. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mu'adun. Orang-orang yang telah saya tulis, yang telah terdahulu baginya al-husna, nasib baik, al-husna, nasib baik, ulaika anha mu'adun, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. Ini orang-orang yang nasibnya baik itu mesti akan dijauhkan dari neraka. Kalau orang dekat-dekat dengan neraka itu memang nasibnya enggak baik. Jadi ada seorang hamba sudah tertulis di sisi Allah sana, dia ini akan punya derajat khusus. Falam yabrugha bi'amalin, sedangkan dia tidak bisa sampai ke derajat tersebut bi'amalin, dengan sebab amalan. Sementara amalan dia ini enggak nutut untuk mendapatkan derajat itu. Di amalan harian dia itu tidak cukup untuk membeli derajat itu. Wiridnya, ngajinya, dakwahnya, anggap saja nilainya derajat itu perlu dibeli dengan amalan yang nilainya 1 miliar kebaikan. Nah, sementara amalan harian dia itu paling hanya sampai 0,5 miliar kebaikan, upama diangkakan, maka masih kurang untuk mendapatkan hal tersebut, kurang 0,5 miliar lagi. Ini umpamanya begitu itu. Ibtalahu Allahu fi jasadihi, maka Allah akan berikan musibah kepada orang tersebut di dalam jasadnya, biar dapat menambal kekurangan harga tadi. Au malihi, atau dalam hartanya, au fi waladihi, atau di dalam anaknya. Jasadnya sakit, atau hartanya kurang, atau bangkrut, atau anaknya sakit, atau anaknya meninggal, dan terusnya. Tsumma sabbarahu ala dzalik, kemudian Allah menyabarkan dia ala dzalika, atas ujian yang menimpanya. Diuji sekaligus Allah memberikan pertolongan pada dia, pasti sabar. Hatta yablughul manzilah, hatta yuballighul manzilah, sehingga Allah menyampaikan hamba tersebut al-manzilata, kepada derajat tadi. Allati, yang mana manzilah sabaqat lahu minallah azza wa jalla, yang telah terdahulu untuknya, yang telah tertulis untuknya dari Allah azza wa jalla. Ini di antara yang bisa difahami di sini ini, kalau ada ujian-ujian dari Allah tuh kita husnudzon, kita baik sangka, ini Allah ini maha penyayang pada saya, pada hambanya, maha bijaksana. Pasti kalau saya menghadapinya sesuai dengan ridho Allah, nanti akan dapat anugerah yang tidak pernah bisa
saya dapatkan kecuali dengan diuji dengan musibah. Jangan sampai ujian juga datang, nyikapinya keliru, derajatnya nggak dapat, murkanya Allah malah kita peroleh. Maka ada 2 orang datang ke seorang nabinya Bani Israel, katanya. Ada 2 orang datang ke salah satu nabi zaman Nabi Bani Israel. Cerita Israiliyat. Satunya ini selalu husnudzon kepada Allah. Sikapnya selalu merasa diuntungkan terus dengan macam-macam kejadian pada kehidupannya. Sampai perasaan dia saking baiknya akhlaknya dengan Allah. Kok dia ini mulus terus hidupnya, sampai khawatir kalau ini termasuk bagian dari ketidakbaikan, bagian dari penjerumusan dari Allah, istidraj, bagian dari kehancuran bukan dari keberuntungan. Maka dia datang pada Nabi tadi, kebetulan di tangannya itu ada sambil dia memegang gelas. Maka dia tanya pada Nabi Allah tadi, ya Nabi Allah, saya ini seumur-umur belum pernah merasakan ada musibah pada saya, mulus terus. Di orang itu kalau diberi cinta dengan Allah itu, ada musibah rasanya seperti dicubit oleh istri tercinta. Ya dicubit itu sakit, tapi karena pandangannya itu husnudzon. Ini istri saya nyubit saya saking cintanya dan saking gemesnya dengan saya. Berikanlah arahan pada saya biar saya ini pernahlah ngerasakan musibah. Maka Nabi tidak jadi bilang, kalau kamu pengen ada musibah, nggak usah bersyukur. Katanya nggak usah bersyukur. Jadi orang tadi punya sikap yang luar biasa, bersyukur terus, wes. Terima kasih terus kepada Allah, merasa dari Allah itu semuanya yang paling baik. Itulah yang terbaik. Maka orang tadi bilang, ya Nabi Allah, bagaimana saya nggak bersyukur? Allah telah berikan saya iman, berikan saya Islam, berikan saya macam-macam anugerah. Tengah-tengah dia menyatakan isi hatinya bahwa nggak mungkin saya ini nggak bersyukur, tuh nggak mungkin. Tengah-tengah dia mengungkapkan mutiara-mutiara yang ada di hatinya tadi, yang diungkapkan dengan kata-kata. Kata para ulama, mutunya seseorang tuh sebetulnya tampak dari mulutnya. Kalau yang mutu comberan, maka mulutnya ya yang keluar ya comberan lah. Nah. Kalau isi hatinya ini mutiara, yang keluar ya kata-kata mutiara. Maka tengah-tengah dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Dia tidak bisa membayangkan untuk tidak bersyukur. Maka gelas yang di tangannya itu berubah menjadi emas. Nah. Satunya lagi, selepas itu ada orang datang pada Nabi tadi. Orangnya tinggal pakai sarung aja, baju bagian atas pun tidak punya. Saking banyaknya musibah yang mendatangi dia. Ya Nabi Allah, saya ini hidup saya kok penuh dengan musibah. Rumah nggak punya, ngelamar nggak laku, makan kadang-kadang, sering lapar, baju pun tinggal satu. Berikan saya arahan biar saya ini bisa dapat macam-macam kemudahan. Maka Nabi tadi mengatakan, bersyukurlah. Di apa yang menimpa kamu, kamu syukuri semua aja.
Maka orang tadi bilang, bagaimana saya bisa bersyukur? Saya nggak bisa bayangin kok saya bisa bersyukur. Rumah nggak punya, istri nggak punya, makanan kurang, tinggal satu. Saya tambah sendiri, mukanya pun jelek, kulitnya pun juga nggak menarik, giginya pun merongos lagi. Apanya yang perlu disyukuri itu apanya? Jadi mandang takdir itu dia ini dengan pandangan nggak husnudzon. Takdir tetap berjalan, tetapi yang dia dapatkan ya hanya murkanya Allah itu akhirnya. Tengah dia ngomel, tiba-tiba datang angin. Sarung yang tinggal satu itu diterbangkan angin. Akhirnya hidup tanpa sarung. Ini satu gambaran ini bahwa takdir itu terus berjalan. Tetapi kalau kita nyikapinya benar, kita untung terus. Kalau enggak tetap berjalan, sumpek, merana, gundah gulana, gak entuk ganjaran, entukin rokok. Hati-hati. Nah, kita ngaji ini biar selalu dapat pahala dalam suka dan duka. Pada waktu miskin dan kaya, waktu laku nikah atau jomblo enggak laku-laku. Kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, kalau Allah sudah bukakan kepada kamu husnudzon, baik sangka pada ketentuan Allah, kamu tidak berhenti-hentinya senyum, dari senyum ke senyum, dari senyum ke senyum. Jadi orang lihat muka kita jadi senang, senyum terus karena merasa apa yang ditentukan Allah itu terbaik, senyum. Allah suka, anugerahnya tambah banyak. Anugerahnya banyak, takdir berjalan, dapat ridhonya Allah, surganya tinggi derajatnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala. Tidak henti-hentinya musibah terjadi pada orang iman laki dan orang iman yang perempuan dalam urusan dirinya dan anaknya dan hartanya sehingga dia ketemu Allah Ta'ala. Wa ma'ali khati'atun, dan dia tidak punya kesalahan lagi, bersih menghadap kepada Allah, sudah bersih, nggak punya dosa. Kalau orang nggak punya dosa ya gimana? Keadaannya mirip dengan para nabi, para rasul. Ya sudah, apa yang diminta ditunaikan, masuk surganya Allah. Walakum fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahihun wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslimin. Allah